Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Napraja dengan NIM 44122010054. Saya dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres PBL saya selama 1 semester ini. Tanpa bertele-tele, saya akan membagikan laporan saya. Bisa dilihat, kelihatan, oke. Bisa dilihat di sini laporan akhir PBL dengan matkul fabrikasi kapal dengan kode KP501. Saya dari Politeknik Negeri Batam dengan nama Mariwenda Praja, NIM saya 44122010054. Dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam 2025. Di sini ada kata pengantar. Mungkin saya akan mengucapkan puji syukur kita panjatkan kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang berjudul laporan akhir proyek Best Learning ya atau PBL ini pada tepat waktunya. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah fabrikasi kapal. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan saya tentang proses pembuatan kapal dengan memahami cara baca gambar menggunakan alat pemotongan dan perhitungan untuk agar bisa menambah pengetahuan pembaca dan juga bagi penulis. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya yaitu di mata pelajaran fabrikasi kapal yaitu Pak Mufti Fatona Mufaris STM Engineer selaku dosen fabrikasi kapal yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan saya sesuai dengan bidang studi yang saya jalankan atau saya tekuni. Mari kita mulai. Di sini saya berada di Batam. Proses saya buat ini di tanggal 23 Januari 2025 atas nama Marinda Praja. Nah, di bawah ini ada daftar isi. Di isi daftar isi ini ada kata pengantar, daftar isi, bab 1. Di bab satunya membahas tentang CNC plasma cutting. Isi-isinya di dalam bab 1 ini ada pendahuluan, mesin plasma cutting, parameter plasma cutting, pengaruh parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan, dan kesimpulan. Di bab 2-nya membahas tentang pemodelan 2D dan 3D struktur kapal. Di dalam sini ada pendahuluan, review gambar, pemodelan 2D struktur kapal, pemodelan 3D struktur kapal, dan kesimpulan. Di bab 3-nya ada pembuatan nesting plat. Di dalam pembuatan nesting plat ini isinya ada pendahuluan, review gambar, proses pembuatan nesting plat, gambar akhir nesting plat, dan kesimpulan. Di bab 4 membahas tentang analisa kekuatan struktur kapal. Di dalam bab 4 ini ada pendahuluan, teori stress strain displacement dan factor of safety atau FOS. Selanjutnya ada pemodelan 3D struktur kapal di SolidWorks. Selanjutnya lagi ada tahapan analisa struktur kapal di SolidWorks, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Di bab 5 membahas tentang pembuatan spesimen pengelasan. Ada isinya ada pendahuluan, teori proses pengelasan,
teori welding prosedur spesifikasi atau WPS, teori NDT atau non-destructive test, ada tahapan pengerjaan pembuatan spesimen penguasaan, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan. Di bab 6 ada proses pembuatan prototipe struktur kapal. Di sisinya ada pendahuluan, review gambar, alat dan bahan, tahapan pengerjaan pembuatan prototipe, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Di bab 7 ada kesimpulan dan saran, dan seterusnya ada daftar pustaka dan biodata penulis. Di bab 1 saya akan menjelaskan tentang CSI plasma cutting. Terlebih dahulu saya akan membaca pendahuluan. Di dalam era manufaktur modern ini, teknologi pemotongan material telah mengalami perkembangan pesat guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk untuk suatu perusahaan. Salah satunya teknologi pemotongan yang mendapat perhatian luas, yaitu CNC plasma cutting. CNC adalah komputer numerical control. Plasma cutting merupakan metode pemotongan yang memanfaatkan plasma berkecepatan tinggi yang dihasilkan dari gas ion untuk memotong bahan logam dengan presisi tinggi. Teknologi ini menjadi pilihan utama dalam berbagai industri, termasuk industri seperti manufaktur, konstruksi, otomotif, dan pembuatan peralatan berat. Karena kemampuannya untuk menghasilkan pemotongan yang cepat dan presisi, rapi, dengan biaya eh, yang relatif rendah. Keunggulan utama dari CNC ini, CNC plasma cutting ini adalah kemampuannya untuk memotong berbagai jenis logam, termasuk baja, aluminium, logam tahan karat, dan dengan ketebalan yang bervariasi, seperti 8 mili, 5 mili, bervariasi. Penggunaan CNC dalam sistem pemotongan plasma cutting ini tidak hanya meningkat akurasi pemotongan, tetapi juga memungkinkan proses otomasi yang signifikan, mengurangi keterlibatan operator manusia dan risiko kesalahan. Selain itu, perangkat lunak CNC memungkinkan pemrograman dalam yang mudah dan fleksibel, sehingga pola pemotongan yang kompleks dan dihasilkan dengan cepat dan efisien. Dengan segala keunggulannya, pemahaman yang mendalam bagi para profesional di bidang teknik dan manufaktur. Selanjutnya kita ke 1.2. Di sini ada mesin plasma cutting. Di gambar ada dua gambar. Yang gambar di atas adalah kawan sekelas saya, teman sekelas saya sedang memotong pelat menggunakan CNC ini. CNC ini saya menggunakan merek Multipro profesional. Nah, kita lanjut di 1.3. Parameter plasma cutting. Dalam melakukan pemotongan ini saya memakai parameter 100 ampere dengan pelat 8 mili. Di 1.4, pengaruh parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruhnya. Plasma cutting berpengaruh terhadap hasil pemotongan jika kecepatan kuat, arus, dan tekanan tidak sesuai hasil pemotongan akan tidak bagus dan sebaliknya. Mungkin saya akan membahas kecepatan pemotongan. Jika terlalu lambat atau cepat, dapat memengaruhi kualitas potongan. Semakin cepat pemotongan, maka semakin tinggi produktivitasnya. Ya, itu ada kuat arus. Kuat arus ini bervariasi, dapat mengaruhi lebar pemotongan dan kekerasan material yang akan kita potong. Ketiga ada tekanan. Tekanan dapat memengaruhi lebar aktivitas blunt khas, yaitu HZ, dan kekerasan hasil pemotongan. Keempat ada feeding, dapat mengaruhi terbentuknya gross, terutama pada pelat yang tebal. Kita akan lanjut ke 1.5, ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya bahas adalah CNC ini berpengaruh ke pelat jika
parameter tidak sesuai dengan tebal pelat yang kita pakai. Hasilnya akan tidak bagus, seperti akan meleleh pelat itu dan hancur. Kita akan lanjut ke bab 2. Bab 2 ini ada pemodelan 2D dan 3D struktur kapal. Dalam proses pemodelan ini, kami menggunakan AutoCAD untuk membuat 2D dan 3D. Dalam pembagian tugas membuat 2D dan 3D, di sini kita bisa lihat di 2.2 review gambar. Di sini setiap tim mendapat 7 frame atau 8 frame. Kami mendapat bagian transom dari min 3 sampai 29, frame 29. Di tim saya mendapat frame 4 sampai frame 10, ada 7. Dan tugas-tugasnya membuat 2D dan 3D ini perbagiannya per blok. Seperti ini blok. Dapat per blok gitu. Habis itu membuat 3D-nya. Tetapi per blok kita harus sesuai dengan tabel ukuran ini. Agar tahu ketebalan plat, ketebalan struktur-struktur lain, komponen seperti breaker, stiffener, manhole, berapa ukurannya, dan lain-lain. Berapa jaraknya. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Di 2.3 di sini bisa dilihat hasil dari pemodelan struktur kapal 2D yang sudah saya buat. Seperti inilah hasilnya. Perbagiannya pertama saya buat itu per frame dulu. Setelah itu dibagi sesama tim per blok. Uh, Mungkin bisa saya jelaskan tugas untuk 2D ini tugasnya individu, tapi pembagiannya itu kelompok. Tugasnya individu, penilaiannya individu. Kita bisa bahas di 2.4 pemodelan 3D struktur kapal. Setelah saya membuat 2D, saya membuat 3D-nya. Seperti inilah, ada bulkhead, ada ada siku atau longitudinal, ada stiffener, ada di stiffener ini saya Smith, ada manhole dan lain-lain, ada uh, bagian bottom, uh, kita bahas ke 2.5 kesimpulan. Hasil dari gambar 2D dan 3D ini, dari gambar saya agar saya mulai ini dari gambar kerja bisa membentuk 2D dan 3D ini dengan ketebalan yang sudah ditentukan, panjang pelat dan lebar pelat dan lain-lain. Bab 3, kita akan membahas tentang bab 3 yaitu pembuatan nesting plate. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang 3.1. Saya akan menjelaskan apa itu nesting plate dulu. Nesting plate adalah proses penting dalam manufaktur dan fabrikasi untuk memastikan penggunaan bahan yang efisien. Dalam konteks ini, pembuatan nesting plate merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menata pola-pola potongan pada lembaran bahan dengan cara yang paling efektif. Tujuan dari nesting plate ini memaksimalkan penggunaan bahan dan meminimalkan limbah. Dalam praktiknya, proses ini dimulai dengan desain pola yang ingin dipotong. Seperti saya ini, nesting plate tentang struktur kapal, frame kapal. Jadi saya mengikuti ukuran-ukuran 1:1. Mengikuti seperti ada manhole, ada stiffener, dan lain-lain. Saya pada nesting plate ini saya memakai dikasih pilihan dengan lebar kemarin. Lebarnya antara 6 atau 8. 6 atau 5 atau 8 gitu. Dengan panjang 20 feet kali 6 yang saya pakai, 6 feet. Bisa dilihat hasil dari
review gambar hasil 2D per blok yang akan dijadikan nesting plate seperti ini. Sama seperti gambar yang 2D, nanti bagian ini akan di nesting dengan plat 20 feet kali 6 feet. Kita lanjut ke 3.3, proses pembuatan nesting plate. Proses dari nesting plate ini sama seperti 2D, perbagiannya ya seperti tadi saya bilang per blok, nilainya pun individu. Nilai penilaian dari Pak itu kita individu. Bisa kita bisa dilihat eh, panjang platnya 20 feet dan lebarnya 6 feet. Dan saya lupa, dengan ketebalannya bervariasi. Saya ada tebal 10 dan 12. Eh, Kemarin saya plat 8 tuh ada 5 plat dan 12 itu ada sebanyak satu plat. Seperti ini gambar dari nesting plate yang sudah saya buat. Ada plat 8, 1, 2, 3, 4, 5. Dan plat 12 ini ada 12, satu plat aja. Kesimpulan 3.5, hasil dari lesson plate ini agar kita mengetahui kebutuhan plat berapa banyak untuk membuat bagian struktur kapal eh, yang tadi sudah saya bahas tadi kan. Di bab 4 kita akan membahas tentang analisa kekuatan struktur kapal. Apa itu analisa kekuatan struktur kapal? Analisa struktur kapal adalah proses yang sangat penting dalam perancangan sebuah pembangunan, bukan pembangunan kapal aja, pembangunan rumah, pembangunan eh, rumah dan sipil lah, seperti itu konstruksi-konstruksi. Tujuan utama dari ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian kapal dan lambung hingga dek dapat menahan beban dan tekanan yang akan dihadapi saat beroperasi di laut. Pada dasarnya, analisis ini melibatkan pemeriksaan bagian struktur kapal bereaksi terhadap berbagai jenis beban seperti gelombang laut, angin, dan beban muatan. Analisis ini menggunakan model digital kapal yang dibuat dengan bantuan perangkat lunak. Kemarin saya menggunakan perangkat SolidWorks di simulasi. Dengan menggunakan teknologi ini, saya atau pekerja insinyur seperti itu dapat mengidentifikasi potensi titik lemah dan memperbaiki sebelum kapal benar-benar dibangun. Hal ini sangat penting untuk memastikan kapal aman, kuat, dan bisa beroperasi dengan efisien. Selain itu, analisa kekuatan juga membantu dalam membeli bahan yang tepat dan merencanakan perawatan yang diperlukan untuk memperpanjang umur kapal. Secara keseluruhan, analisa kekuatan struktur kapal ini langkah krusial yang memastikan bahwa kapal dihasilkan tidak hanya fungsional, bukan hanya untuk penampilan, bukan hanya untuk tampilan seperti bentuk bagus itu, tetapi juga aman dari dan tahan lama dari lingkungan laut yang keras. Di 4.2, teori stress, strain, displacement, dan faktor of safety. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan secara singkat tentang stres atau tegangan. Stres atau tegangan adalah gaya yang diterapkan pada suatu material yang dibagi dengan luas area di mana gaya tersebut diterapkan. Tegangan ini diukur dalam satuan tekanan seperti Pascal PA atau Megapascal MPa. Tegangan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antara lain tegangan tarik, menarik, memperpanjang material, seperti tarik menarik. Ada tekanan tekan, menekan di memperpendek material. Ada tegangan geser, menyebabkan satu bagian material bergeser melewati bagian lainnya. Kedua ada strain atau regangan, adalah deformasi atau perpindahan material persatuan panjang akibat tekanan yang diterapkan.
Tegangan adalah ukuran tanpa dimensi sering dinyatakan dalam bentuk presentase. Tegangan ini bisa bersifat elastis sementara atau plastis permanen. Ketiga ada displacement, perpindahan. Mengacu pada perubahan posisi suatu titik dalam suatu benda. Ini adalah besaran vektor, artinya memiliki besaran dan arah perpindahan sangat penting dalam memahami bagaimana suatu struktur mengalami deformasi di bawah berbagai beban. Keempat, ada faktor of safety atau faktor keamanan. Ini sangat penting. Adalah desain memberi margin keamanan terhadap kegagalan. Ini adalah risiko antara tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu material dengan tegangan yang diterapkan sebenarnya. Misalnya jika suatu struktur memiliki FOS sebesar 3, berarti struktur tersebut secara teoritis dapat menahan 3 kali beban diterapkan sebelum gagal. FOS ini atau faktor of safety memastikan bahwa struktur dapat menangani beban tak terduga untuk ketidaksempurnaan material. Bisa dilihat hasil dari 3D yang sudah saya ekspor ke SolidWorks. Maaf, kemarin saya tidak ada lupa SS, lupa screenshot sebelum disimulasi. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari simulasinya aja langsung. Kemarin saya lupa untuk screenshotnya. Saya lihat. Uh, Setelah itu ada 4.4, ada tahapan analisa struktur kapal di SolidWorks. Tahapannya itu cukup pendek. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Pertama, kita sebelumnya kalau tidak ada simulasi di SolidWorks, kita bisa cek di atas bagian pojok ada gambar gerigi. Kita pilih ADDS, ADD-INS. Tahapan pertama bisa diuji, di sini bisa kita baca. Tahapan pertama dari uji analisis struktur ini, kita harus mengaktifkan tools simulasi di SolidWorks. Cara mengaktifkannya, kita cari tools ADD-INS, seperti saya bilang tadi. Setelah itu ada tampilannya seperti ini. Di sini banyak, ada circuit walk, ada feature walk, ada photo view 360, scan to 3D, ada solid motion, solid design checker. Saya akan di sini saya akan menyajikan SolidWorks simulasi. Setelah itu checklist dan oke. Okay. Setelah keluar simulasinya, selanjutnya di sini ada tekan new study. Setelah new study kita tekan checklist. Setelah checklist akan keluar tahap-tahapannya seperti material, fitur, external loads. Di sini ada tahapannya. Tahapannya itu sangat sedikit, tidak terlalu rumit, tidak seperti panjang sekali tahapannya. Uh, Setelah kita membuka simulasi, kita mengasih material. Kemarin materialnya menggunakan ASTM A36. Setelah kita uh, mengasih material, kita akan membuka menu fitur. Fitur ini bisa dibilang penahan biar benda itu tidak bergerak. Seperti ini. Gambar di atas ini adalah sebagai contoh saja. Kemarin saya lupa screenshot sama kayak tadi lupa di screenshot. Pas di penguji struktur itu saya menguji untuk teksturnya saya menekan longi sisi frame seperti bawah-bawah frame itu. Setelah itu ada memberi beban. Gambar di atas ini sebagai contoh saja seperti yang tadi. Gambar di atas sebagai contoh
dikasih tekanan beban atau force pada tekanan satu diberi tekanan sebesar 500 Newton sebesar 500 Nm atau N lah Newton per mil. Dan tekanan kedua diberi tekanan sebesar 650 Newton per mil. Gambar di atas sebagai contoh ini. Setelah kita memberi beban, selain tahap selanjutnya kita mesh. Mesh ini seperti di atas, bentuknya tahapan mesh ini seperti jaring-jaring, berlubang-berlubang, tidak berlubang seperti jaring dia. Setelah di mesh, kita klik run pada toolbar di atas, seperti ini bentuk toolsnya. Setelah selesai loading run, akan keluar hasil yang kita analisa seperti stress, strain, displacement, dan faktor safety. Yang seperti yang kita inginkan analisanya. Berikut hasil dari analisa pada struktur kapal. Di sini ada stress. Untuk hasilnya di sini normal. Hasilnya tidak melebihi dari 1 batas normal. Maaf. Di sini batasnya tidak normal karena kurang dari 1. Di sini sama seperti itu displacement-nya atau perpindahannya. Di sini ada strain sama 0. Di sini ada faktor safety-nya aman karena lebih dari 1. Ya, hasilnya tidak, maaf, kurang dari 1. Hasilnya seharusnya 1000. Di sini hasilnya 4. Seharusnya 650 atau 500. Di sini 444. Tidak aman. Hasil dan pembahasan dari uji analisa ini, kita untuk melihat hasil-hasil dari proses ini untuk keamanan suatu struktur kapal, agar kapal itu lebih aman sebelum kita membangun. Oke, bisa kita lanjut di bab 5. Pada tahap ini kita pembahasan tentang pembuatan spesimen pengelasan. Spesimen pengelasan ini, yang tadi penilaiannya itu individu. Di sini saya akan menjelaskan, bisa kita skip saja pendahuluan ini. Di 5.2 ini saya akan menjelaskan tentang teori proses pengelasan. Pengelasan adalah metode penyambungan logam telah ada sejak ribuan tahun yang lalu yang banyak dilakukan oleh pandai besi, yaitu menggunakan metode tempa. Bisa kita lihat di film membuat pedang gitu, ditempa. Kemudian pada abad ke-13, ke-19 mulai dikenal pengelasan menggunakan gas oksigen dan gas asetilin yang menghasilkan nyala api yang panas. Bersamaan dengan itu juga dikenal pengelasan yang bersumber dari energi listrik. Ada 2 kata kunci yang menjadikan suatu proses disebut pengelasan, yaitu bahan yang akan dilas bisa meleleh, bisa menyatu menjadi padat kembali. Metode dalam pengelasan banyak macam seperti pengelasan resistensi, pengelasan gas, pengelasan busur. Di sini saya akan menjelaskan pengelasan resistensi. Banyak digunakan untuk pengelasan pelat dengan tebal kurang dari 8 mm. Trafo pengelasan resistensi dapat menghasilkan tegangan rangkaian terbuka 2000 ampere pada 2 volt. Pengelasan resistensi dikembangkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4, pengelasan titik, jahitan, proyeksi, dan kilat.
Kedua ada pengelasan gas. Sering digunakan untuk pengelasan gas oksigen dan asetilin. Pengelasan ini juga disebut les oksiasetilin. Temperatur yang dihasilkan dari nyala api les oksiasetilin sekitar 3.100 derajat Celcius, lebih tinggi dari gas hidrokarbon yang lainnya. Pengelasan busur pada awalnya menggunakan batang karbon, kemudian menggunakan batang baja tanpa salutan. Pada perkembangannya karena proses pengelasan menggunakan baja sulit. Baja sulit dilakukan dan banyak terjadi cacat pengelasan, maka dikembangkan elektroda dengan salutan atau biasa disebut slag atau coating. Arts welding berkembang menjadi proses gelas, yaitu ada SAW, ada GPAW, ada GMAW, ada FCAW. Bisa kita lanjut ke 5.3, yaitu teori welding prosedur spesifikasi atau WPS. Pada saat fabrikasi produk industri yang membutuhkan pekerjaan pengelasan seperti pembuatan katil uap, boiler, bejana tekas, struktur baja, jembatan, pipa saluran, dan lain-lain. Setidaknya ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu safety, economic, reliability. Faktor keamanan yang menjadi unsur utama yang harus dipenuhi karena proses pengelasan bisa saja membahayakan tukang las atau lingkungan, serta hasil yang buruk dapat menyebabkan kecelakaan bahkan menimbulkan korban jiwa. Faktor ekonomis, jika tidak berada di manage dengan baik, maka proses fabrikasi dapat menyebabkan terbuangnya material. Proses pengelasan tidak efisien sehingga biaya yang ditemukan menjadi besar. Ketiga, ada faktor repeatability. Untuk menghasilkan produk pelasan sesuai dengan tertentu harus bisa diulangi oleh vendor setiap waktu. WPS atau spesifikasi prosedur las merupakan prosedur tertulis tentang pengelasan yang sudah terkualifikasi untuk memberikan arahan membuat pengelasan produksi las produksi yang sesuai dengan persyaratan dan standar yang dipakai. Bisa kita simpulkan, welding prosedur ini dia seperti ada peraturannya sendiri. Biasanya di buku welding prosedur ada suatu PDF seperti itu. Dia ada data-datanya sendiri. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang teori destructive test. Apa itu NDT atau non-destructive test? Merupakan pengujian terhadap benda tanpa merusak benda tersebut untuk mengetahui kondisi material, terlebih jika terdapat kerusakan atau kecacatan. Penerapan pemeriksaan ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada benda yang akan diuji. NDT adalah teknik pengujian serta analisis oleh lembaga inspeksi sebagai bahan evaluasi sifat komponen, material, dan struktur maupun sistem. Pelaksanaan tes ini dilakukan untuk mendeteksi kecacatan atau penyebab kerusakan. NDT juga dikenal dengan sebutan non-destructive inspection, NDI, atau non-destructive evaluation, NDE. Metode yang digunakan juga meliputi beberapa cara. Ya, itu ada pengujian emisi akustik atau AE, pengujian elektromagnetik atau ET, radar penembus tanah, dan sebagainya. NDT terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tes radiografi, pemeriksaan menggunakan sinar X atau sinar gamma. Kedua ada magnetic particle inspection atau MPI. Tes ini dilakukan untuk memeriksa potensi kecacatan pada permukaan atau lapisan sedikit di bawah permukaan. Material yang diperiksa adalah material dengan sifat kemagnetkan yang tinggi. Proses ini pernah saya kemarin uji sama yang ultrasonik. Saya pernah di kampus kemarin. Magnetik ini dia seperti serbuk. Nanti kita ada alat namanya flux.
Nanti kita taruh, ditekan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bisa lihat crack pada pada pengelasan, pada material yang kita las. Itu ada ultrasonic. Jenis tes ini terbilang sebagai metode paling tua di antara metode lainnya sebagai salah satu jenis NDT testing. Ultrasonic flow detektor yang dilakukan sejak tahun 1940 dan di mana kecacatan diinformasikan melalui suara. Maaf, kemarin saya uji memakai memakai radiografi. So, misalnya menggunakan sinar gamma gitu dan pakai ini metode cairan seperti glow in the dark gitu, seperti itu. Nanti dipakai cahaya ultraviolet, kita akan bisa melihat sama seperti alat pakai probe, ya, seperti magnetik. Tekan selama 3 kali, cairan itu akan menghilang dan akan menyerap, tampak krek-kreknya. Setelah itu kita kita lanjut ke 5.5, tahapan pengerjaan pembuatan spesimen pengelasan. Tahapan dari pembuatan spesimen memotong pelat menggunakan CNC. Pelat kemarin saya di bevel dengan kemiringan 30 derajat. Setelah itu pelat dilas banyak 3 layer dan root dengan posisi 1G mesin las SMAW. Elektroda yang kami pakai ukuran 7016, tidak yang LB dengan kisaran ampere 70 sampai 120. Hasil dan pembahasan seperti ini gambar yang sudah kami apa yang sudah kami bevel. Seperti ini hasil yang sudah kami las. Dan kemarin ada uji bending. Hasil dari uji bending kami tidak terlalu bagus. Hasilnya patah. Seharusnya tidak patah. Di sini kita bisa melihat hasilnya abu-abu. Seperti ada kopong-kopong. Seperti yang ada tidak terisi. Ulasannya tidak bagus. Bisa kita lanjut langsung ke bab 6, proses pembuatan prototipe struktur kapal. Dalam proses ini penilaiannya itu kelompok. Tidak seperti yang awal tadi, pembagian frame-nya ini beda. Tidak seperti yang gambar tadi. Kita bisa lanjut ke 6.2. Ini salah satu frame yang sudah dikasih, tidak seperti frame yang di atas tadi. Yaitu di sini ada frame 36, frame ballhead. Setelah itu ada alat dan bahan di 6.3. Alat dan bahan yang kami pakai ada cutter. Alatnya ada cutter, ada lem, ada penggaris, ada pensil, ada pulpen, ada spidol. Bahannya adalah plat PVC kemarin. Uh, Bisa kita lanjut 6.4, tahapan pengerjaan pembuatan prototipe. Tahapan ke-1, kami memotong plat PVC untuk dibaginya setiap kelompok. Setelah terbagi, tahap kedua, setiap kelompok memotong pelat yang sudah dibagi menjadi segi 4 sesuai dengan bentuk frame seperti ini. Ini kan ada petanya, nanti kita bentuknya sesuai bentuk frame. Bentuk frame sesuai bentuk panjang lebar frame sebanyak 4 sampai 10. Tahap ketiga membentuk marking pola frame. Tahap 4 selanjutnya memotong mengikuti pola frame. Setelah sudah selesai memotong semua sesuai dengan pola yang sudah di marking. Tahap kelima membuat komponen seperti stringer, bracket, dan hal kedua itu hanya bagian yang melintang, ya, yang longitudinal tidak disuruh Pak Mufti. Tahap keenam menempelkan komponen tersebut sesuai di gambar kerja dan bentuk lebar yang sudah dipotong. Seperti ini hasil yang sudah kami buat. Ini yang tahapan pas kita, kelompok saya memotong sesuai dengan bentuk frame, lebar dan panjangnya.
Setelah dibentuk seperti ini, bentuk strukturnya mengikuti frame. Di sini ada stringer dan bracket-bracket. Ini ada ballhead sebelum jadi, di ini ballheadnya setelah jadi. Di sini hasil-hasilnya, ada frame-framenya. Bisa kita lanjut ke bab 7, kesimpulan dan saran. Dari praktikum yang saya buat, masih banyak yang kurang, tapi saya berterima kasih kepada tim saya. Penilaian kelompok sudah mengusahakan hasil yang baik untuk kedepannya agar bisa diperbaiki lagi ketika ada proyek dan harus tetap berjalan terus. Saran saya mungkin untuk proyek PBL ke depannya agar semakin baik dan dapat membawa ilmu yang banyak untuk saya dan kawan-kawan saya setelah dan tim saya yang sedang belajar dan perbaiki kesalahan pas semester ini, belajar agar bisa menjadi lebih baik untuk semester depan lagi. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Di sini ada daftar pustaka hasil dari yang sudah saya cari. Di sini ada biodata penulis. Seperti tadi, nama saya Marwinda Praja dengan NIM 412201014, kelas 5B, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, progres saya selama 1 semester ini, membuat prototipe, membuat analisa, membuat pengelasan. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlibat dari saya yang tidak jelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.